Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah al-azim. Para pemirsa yang budiman, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Abdul Manaf Al-Fatih di program Islam Kafah, dan tentunya ingin mengangkat salah satu topik yang tentunya tidak kalah luar biasanya, yaitu seputar Islam dan kaum muslim. Dan bersama kembali lagi kita bersama guru kita Ustaz Bardianta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, para pemirsa, langsung saja kita kajian bersama guru kita, dan ada beberapa pertanyaan Ustaz, Ya, insyaallah yang kami ingin minta penjelasan kepada Ustaz. Yang pertama, ini kan dalam Islam kan ada yang disebut dengan akidah, Iya. ada juga disebut dengan syariah. Iya. Kira-kira apa sih, mengapa sih ada pemisahan seperti ini, Ustaz? Iya. Apakah memang pemisahan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat? Iya. Yang pertama, sebenarnya istilah akidah dan istilah syariah itu istilah yang dibuat oleh para ulama. Ya, kalau kita baca di dalam Quran, kita tidak akan temukan istilah akidah. Itu pun istilah syariah kita tidak akan temukan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi. Jadi istilah yang dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita memahami bagian dari Islam. Bahwa bagian dari Islam itu ada yang disebut akidah, ada yang disebut dengan syariah. Nah, dipisahkan seperti ini semata untuk memudahkan kita memahami, itu saja. Tidak berarti bahwasanya ini dua hal yang terpisah. Itu dia adalah satu bagian. Karena Islam itu adalah akidah dan syariah. Islam itu adalah akidah dan syariah. Akidah itu menyangkut ya at-tasdiqul jazim mutabbiqul waqi' 'anid dalil. Akidah itu didefinisikan adalah merupakan kebenaran yang pasti ya, terhadap sesuatu yang berdasarkan pada fakta dan disandarkan kepada dalil. Nah, sering juga kita mendengar istilah akidah itu didefinisikan oleh Imam Syafi'i, yakni keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu istilah definisi akidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Tapi pada intinya akidah itu menyangkut seputar iman, seputar keyakinan dalam hati kita. Ya, iman rukun iman yang 6 itulah pembahasan akidah. Sementara syariah ini menyangkut seputar hukum-hukum ya, Islam, baik itu yang berkenaan dengan ibadah, makan minum, pakaian, akhlak hingga urusan muamalah. Jadi akidah itu menyangkut iman, sementara syariat itu menyangkut hukum Islam yang mengatur perbuatan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah kesatuan yang utuh ya. Satu kesatuan, tidak bisa kita pisah-pisah. Jadi kira-kira Ustaz, dalam Islam tadi kan ada dua Iya. terpisah. Lalu mana sih yang lebih diutamakan, Ustaz? Iya. Apakah syariah atau Iya. akidah? Karena Iya. seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini kita dengar bahwa akidah lah yang utama. Iya. Sebenarnya dua-duanya tidak bisa kita memilih mana lebih utama. Karena seorang mukmin yang mengaku berakidah tapi tidak menjalankan syariah, itu kalau di zaman Nabi dia disebut orang munafik. Dia berpura-pura masuk Islam tapi tidak dibuktikan keislamannya. Ya, itu disebut dalam diceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Khadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Rasul, menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi seorang berakidah Islam saja tapi tidak menjalankan syariah, ini bisa disebut munafik. Ya, bahkan Nabi sebut contoh misalnya, seorang berakidah Islam tapi enggak sholat. Nabi katakan dalam hadis, ya, man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir, kan gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Akidah dan syariah itu dua-duanya mesti diambil oleh seorang muslim. Dua-duanya mesti dilaksanakan oleh seorang mukmin. Dua-duanya mesti diyakini dan terpatri dalam jiwa seorang muslim. Allah. Masalah pemirsa, setelah tadi bincang-bincang kita dengan beliau, alhamdulillah ada tambahan satu Islam buat kita semua, dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Iya. Masya Allah. Kira-kira bagaimana sih kita ini bisa menerapkan seluruh syariat Allah di tengah kita? Dengan cara apa? Iya, jadi memang ada pemahaman yang keliru di masyarakat tentang apa itu syariat Islam, apa itu hukum Islam. Sebagian memahami bahwa syariat Islam itu hanya seputar ibadah saja, ya, seputar akhlak saja. Ya, selebihnya tidak diatur dalam Islam. Politik tidak diatur dalam Islam, ekonomi tidak diatur dalam Islam, ya, peradilan tidak diatur dalam Islam. Padahal ini adalah pandangan yang keliru. Kalau kita baca dalam Al-Quran, jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dan berbicara seputar
seputar seluruh urusan hidup manusia dengan lengkap. Ya, Allah Subhanahu wa taala bicara seputar pemerintahan. Surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang mukmin, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Apabila mereka berselisih pendapat, pemimpin itu adalah pemimpin yang apabila mereka berselisih pendapat, mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Kata Imam Qurtubi, wajib bagi kaum muslimin mengangkat pemimpin yang mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasul. Berarti pemimpin itu menjalankan hukum Allah dan Rasul. Begitupun Quran bicara seputar ekonomi, Quran bicara seputar pendidikan, Quran bicara seputar pergaulan pria wanita, hingga Quran juga bicara seputar sanksi peradilan. Semuanya sudah dibahas dalam Al-Quran, sehingga syariat Islam itu lengkap menjelaskan semua urusan-urusan hidup manusia. Nah sekarang jadi pertanyaan, lantas bagaimana kita menjalankan semua ajaran Islam ini dengan sempurna? Al-Imam Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan, untuk bisa menjalankan Islam secara sempurna maka wajib ada 3 pilar pelaksanaan syariat Islam. 3 pilar itu yang pertama adalah ketakwaan dalam diri setiap muslim. Setiap muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali menjadi muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih takwa yang sebenarnya itu dalam ayat tadi? Bagaimana maknanya? Takwa yang sebenarnya itu Allah sebutkan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang mukmin, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sehingga takwa yang harus ada dalam diri setiap muslim adalah ketaatan total kepada seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu soal ibadah, makan minum, berpakaian, akhlak hingga urusan muamalah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah ada ketakwaan dalam diri setiap muslim, juga wajib ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat yang dilaksanakan oleh setiap muslim maupun dilaksanakan oleh kelompok atau partai politik Islam atau ormas Islam. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban itu di dalam surah Al-Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian, kata Allah, ada segolongan kaum mereka menyeru kepada kebaikan, yad'una ilal khair. Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah yad'una ilal Islam, menyeru pada Islam. Kemudian mereka beramar ma'ruf nahi munkar dan mereka lah orang-orang beruntung. Jadi harus ada kelompok dakwah, harus ada ormas Islam, harus ada partai politik Islam yang berdakwah di masyarakat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baik itu kepada umat maupun kepada penguasa, agar aturan-aturan Islam, syarat Islam, ajaran Islam itu diamalkan dan tidak ditinggalkan oleh mereka. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, untuk bisa menerapkan syarat Islam secara kafah dibutuhkan pilar yang ketiga, yaitu adanya negara yang melaksanakan syarat Islam secara kafah dalam seluruh urusan kehidupan. Negara itu dalam khasanah fikih Islam disebut sebagai khilafah. Pemimpinnya namanya khalifah, ya. Gitu. Negaranya disebut khilafah, pemimpinnya namanya khalifah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu di dalam ayat yang saya bacakan tadi, surah An-Nisa 59, ya. Di situ ada kewajiban mengangkat pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu dalam banyak ayat yang lain. Misalnya di dalam surah Al-Maidah 49, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum ayaftinuka 'an ba'd ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi'adhi dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hendaklah kalian memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah turunkan, yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka orang-orang kafir, dan berhati-hatilah kalian karena mereka berupaya memalingkan kalian dari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian melakukan hal itu, ketahuilah sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah atas kalian disebabkan karena sebagian dari dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, maka ayat ini dan sejumlah ayat yang lain telah nyata mewajibkan kaum muslimin untuk mengangkat seorang pemimpin yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya. Begitu pula di dalam berbagai hadis yang sahih, Nabi SAW telah mewajibkan hal itu. Misalnya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di pundaknya atau di lehernya untuk seorang khalifah, seorang imam yang menegakkan syariat Islam, maka kata Nabi SAW, mitatan jahiliyah, matinya adalah mati jahiliyah. Sehingga sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari empat mazhab terkemuka bahwasanya mengangkat seorang pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Allah SWT, ini hukumnya adalah fardu wajib bagi kaum muslimin. Ini
ini bisa kita baca penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juga penjelasan Imam Ibnu Hadam ya dalam kitabnya Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wal Nihal. Wajib atas kaum muslimin mengangkat pemimpin yang pemimpin itu bernama khalifah, menjalankan syariat Islam secara kafah, negaranya bernama khilafah. Negara inilah dan pemimpin inilah yang nanti akan menjalankan syariat Islam, memerintah rakyatnya berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi, melarang rakyatnya berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi, dan menjatuhkan hukuman dan sanksi berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi kepada mereka yang melanggar syariat Islam. Sehingga insya Allah 3 pilar ini kalau hadir di tengah-tengah masyarakat, ada takwa dalam diri setiap muslim, ada kontrol sosial oleh kelompok dakwah yang berdakwah di tengah-tengah masyarakat, dan ada negara yang di negara khilafah yang menjalankan sistem Islam secara kafah, maka insya Allah hadirlah masyarakat yang menjalankan Islam secara kafah, hadirlah masyarakat yang menjalankan Islam secara sempurna di tengah-tengah kehidupan, sehingga dengan itu Allah akan curahkan keberkahan atas negeri mereka. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka kami akan limpahkan dan bukakan pintu barokah atas negeri mereka yang seluas-luasnya, baik dari langit maupun dari bumi, insya Allah. Wallahu a'lam. Jadi pemirsa, luar biasa bincang-bincang kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, ternyata menerapkan Islam secara kafah itu dijelaskan oleh guru kita. Ternyata ada 3 pilar yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Pertama adalah ketakwaannya. Yang kedua, harus ada orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir adalah mesti ada negara yang senantiasa menerapkan syariat Allah SWT secara kafah, yaitu disebutkan khilafah Islamiyah. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ya kita pada hari ini bisa dirahmati oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita Ustaz Barlianta selalu dijaga ilmunya oleh Allah SWT dan siap senantiasa memberikan pemahaman Islam kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya Abdul Manaf Al-Fatih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.